Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab analisis kredit. Sebelum memulai pembahasan pada kali ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya, Elsa Restu Putri sebagai moderator. Yang kedua ada Lu'lu'il Makmunah sebagai ketua. Yang ketiga ada Tri Wahyuni sebagai sekretaris. Yang keempat ada Maulida Firdayani. Yang kelima ada Falasifah Ana Indriana. Yang keenam ada Retno Wahyu Utami. Dan yang ketujuh ada Mutia Yunda Dewi. Selanjutnya akan ada pembahasan materi. Pengertian analisis kredit. Analisis kredit adalah cara menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Dengan kata lain, analisis kredit adalah penilaian kemampuan suatu perusahaan menghargai suatu kewajiban keuangan. Penilaian atau analisis kredit adalah suatu kegiatan analisis atau penilaian berkas dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan tersebut diterima ataupun ditolak. Analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi, pertama, mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapatnya dipertimbangkan suatu permohonan kredit tersebut. Yang kedua, penyusunan laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan, serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Selanjutnya ada pertimbangan analisa kredit. Yang pertama, keamanan kredit, yaitu harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut bisa dilunasi kembali. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit, yaitu kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, menguntungkan, baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi analisa kredit sebagai dasar bagi bank dalam menentukan suatu suku bunga dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank, syarat kredit dan sarana untuk struktur jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Selanjutnya adalah aspek penilaian analisa kredit. Menurut Kamsir 2002.2120, aspek-aspek yang perlu dinilai dalam penentuan kelayakan pemberi fasilitas kredit diantaranya yaitu yang pertama, aspek hukum atau yuridis. Adapun yang menjadi tujuan dari analisis ini ialah guna melakukan penilaian mengenai keabsahan atau keaslian sejumlah dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Yang nomor 2, aspek pemasaran atau marketing. Dalam aspek ini dinilai dari besar atau kecilnya sejumlah permohonan terhadap produk yang dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga nantinya akan ditemukan keterangan mengenai prospek usaha tersebut sekarang dan di masa mendatang. Yang nomor 3, aspek keuangan. Analisa aspek ini bagi perusahaan permohonan kredit sangat menentukan jumlah dari yang diperlukan untuk memulai usaha dan juga terpenting untuk menilai kemampuan perkembangan dalam usaha di masa yang akan mendatang dan juga untuk menilai kesanggupan perusahaan dalam membayar tanggungan kreditnya. Yang nomor 4, aspek teknis. Tujuan utama dilakukan analisa ini ialah guna menilai struktur perusahaan dari segi fisik serta lingkungan sekitarnya supaya perusahaan diketahui bahwa memang dalam keadaan sehat dan produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih bisa meraup sejumlah keuntungan yang cukup memadai. Yang nomor 5, aspek manajemen. Aspek ini dipakai untuk mengamati struktur perusahaan dengan berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang dari pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Yang nomor 6, aspek sosial ekonomi. Aspek ini dipakai guna menganalisis dampak yang akan ditimbulkan disebabkan adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap tingkat perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. Yang nomor 7, aspek AMDAL, yakni merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, laut, atau udara, terutama dalam kesehatan manusia apabila usaha atau proyek pemohon kredit dijalankan. Contoh kasus, profil perusahaan, identitas,
Nama Bob Radit, alamat Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, bentuk badan usaha perseroan, nama perusahaan PT Retail Argo, bidang usaha retail hasil pertanian. Surat legalitas usaha SIUP 025/12/12/PM/12/14, TDP 2113365 berlaku sampai dengan Desember 2030. NPWP 5147757-9/58. Riwayat perusahaan 1. Usaha tersebut telah berjalan selama 10 tahun dan sampai sekarang ini masih berjalan. 2. Pemasok utama dari petani, pedagang hasil bumi di daerah Cianjur, Karawang, dan sekitarnya. Ketiga, pembeli dari perwakilan Lotte Mart, Carrefour, dan Hypermart, sedangkan hasil pertanian lainnya pembeli dari Lampung, Bandung, dan Surabaya. Yang keempat, harga jual barang untuk tembakau menurut harga pasaran dan standar pabrik, sedangkan hasil bumi menurut harga pasar. 5. Persaingan usaha ada, tetapi langganan atau pembeli yang bersangkutan telah melakukan transaksi cukup lama. 6. Kepercayaan pemasok dan langganan sangat baik terhadap yang bersangkutan, order dan kewajiban selalu dipenuhi. Yang ketujuh, selama berhubungan dengan bank tidak menarik cek atau bilet ke giro kosong dan tidak termasuk dalam kredit macet. Yang kedelapan, jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan seluas 10.000 meter kubik senilai 150 juta rupiah, tanah seluas 15.500 meter kubik senilai 250 juta rupiah. Diperkirakan omset penjualan akan meningkat naik sebesar 25% dari rata-rata penjualan 2 tahun terakhir. Neraca PT Retail Argo, aktiva lancar, kas 2014 25.000, 2015 30.000, piutang usaha 2014 85.000, 2015 65.000, persediaan 2014 100.000, 2015 125.000. Total aktiva lancar 2014 210.000, 2015 220.000. Aktiva tetap tanah 2014 150.000, 2015 150.000. Bangunan 2014 60.000, 2015 60.000. Kendaraan 2014 220.000, 2015 350.000. Investasi 2014 15.000, 2015 25.000. Penyusutan 2014 5.000, 2015 9.000. Total aktiva tetap 2014 440.000, 2015 576.000. Jumlah aktiva 2014 650.000, 2015 796.000. Hutang lancar, hutang bank, hutang usaha 2014 105.000, 2015 98.000. Total hutang lancar 2014 105.000, 2015 98.000. Laba rugi PT Retail Argo, penjualan 2014 1 juta, 2015 1 juta 300. Retur penjualan 2014 75.000, 2015 95.000. Penjualan neto 2014 925.000, 2015 1 juta 205.000. HPP 2014 500.000, 2015 765.000. Laba kotor 2014 425.000, 2015 440.000. Biaya operation dan admin. Biaya penjualan 2014 75.000, 2015 65.000. Biaya admin 2014 65.000, 2015 55.000. Biaya penyusutan 2014 5.000, 2015 5.000. Biaya lain-lain 2014 30.000, 2015 10.000. Biaya pribadi 2014 100.000, 2015 3.000. Subtotal 2014 275.000, 2015 136.000. Laba sebelum pajak 2014 150.000, 2015 304.000. Pajak 20%, 2014 5.000, 2015 6.000. Laba setelah pajak 2014 145.000, 2015 298.000.
Pertanyaan: 1. Buatlah analisis kreditnya. 2. Berapa kredit rekomendir dan buatlah usulannya. Selanjutnya jawaban. A. Aspek identitas. Nama, Bob Radit. Alamat, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Bentuk badan usaha, perseroan. Nama perusahaan, PT Retail Ergo. Bidang usaha, retail hasil pertanian. B. Aspek legalitas usaha. SIUP 025-13-PM-12-PM-12-14. TDP 21.13365.890 berlaku sampai dengan Desember 2030. NPWP 5.147.757.9/58. C. Aspek teknik. Lokasi rumah dan perusahaan berdekatan serta terletak pada tempat yang strategis. Perusahaan dalam mengelola produksinya tidak diperlukan teknologi khusus dan dapat berjalan dengan baik serta sudah berpengalaman selama 10 tahun. Untuk kelangsungan usaha, pemasok utama berasal dari petani, serta pedagang di sekitar perusahaan yang sudah lama menjadi kemitraan. D. Aspek manajemen. Bapak Bob Radit sebagai pemilik dan pengelola perusahaan PT Retail Argo telah berpengalaman selama 10 tahun dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Dalam mengelola perusahaannya, terdapat pemisah tugas berdasarkan struktur organisasi dengan jumlah tenaga kerja beberapa orang. Hubungan dengan pihak luar terdapat kepercayaan yang baik dari pemasok dan pelanggan, di mana order dan kewajiban selalu dipenuhi. Yang E. Aspek kewajiban. Pada laporan keuangan neraca dan laba rugi tahun 2014 dan 2015, terlihat adanya kenaikan laba setelah pajak sebesar 153 juta atau 105% dari tahun sebelumnya. Rencana penjualan perusahaan pada tahun 2016 diperkirakan naik sebesar 25% dari rata-rata penjualan tahun 2014 dan 2015. Dan hal tersebut dapat diperkirakan kebutuhan tambahan modal kerja dan kebutuhan kreditnya sebagai berikut. 1. Perputaran piutang. Rata-rata piutang dibagi rata-rata penjualan dikali 365 hari sama dengan 75.000 dibagi 1.150.000 dikali 365 hari sama dengan 24 hari. 2. Perputaran persediaan. Rata-rata persediaan dibagi rata-rata HPP dikali 365 hari sama dengan 112.500 dibagi 632.500 dikali 365 hari sama dengan 65 hari. Perputaran modal kerja sama dengan 24 hari ditambah 65 hari sama dengan 89 hari. Output Expenses atau OPE 2016 sebagai berikut. HPP sebesar 765.000, biaya penjualan 63.000, biaya administrasi tidak ada, biaya lain-lain 10.000 dijumlah menjadi 838.000. Kebutuhan modal kerja tahun 2015 sama dengan 255.418, net working capital 122.000, tambahan modal kerja 133.418, hutang usaha 98.000, kebutuhan kredit 35.418. Kenaikan penjualan tahun 2015 25% hingga OPE tahun 2016 sebagai berikut. 125% dikali 838.000 sama dengan 1.047.500. Kebutuhan modal kerja tahun 2016 dapat dihitung sebagai berikut. PEPP modal kerja KEE dibagi 365 hari dikali OPE 2016 sama dengan 89 hari dibagi 365 hari dikali 1.047.500 sama dengan 255.418. F. Aspek sosial ekonomi. Dengan adanya rencana kenaikan penjualan sebesar 25% diharapkan dapat menambah pendapatan petani dan pedagang yang merupakan pemasok bahan baku. Kesimpulan,
Memperhatikan aspek tersebut di atas, maka permohonan kredit yang diajukan oleh Bapak Bob Radit dapat direkomendasikan sebesar 35 juta dengan syarat kredit sesuai dengan ketentuan dan jaminan kredit diikat secara nyata atau hipotek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.